Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Saiful Alam, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024. Program studi Pendidikan Agama Islam LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nomor peserta 320 38 700 2440. Nomor induk mahasiswa 2440 4101 408. Pada hari ini, Kamis tanggal 30 Januari tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi salah satu tugas uji kinerja UKM PPG PAI dalam jabatan pada peserta didik fase E kelas 10 semester genap tahun pelajaran 2024-2025 di SMK Negeri 1 Sukanagara, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, pada materi peran tokoh ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia yang berfokus pada metode dakwah Islam Wali Songo di Tanah Jawa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan kudrah serta iradahnya kita semua pada hari ini masih bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran langsung secara tatap muka di kelas ini. Sholawat beserta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada panutan kita semua baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta tabi'in dan tabi'in. Akhirnya mudah-mudahan kita semua selaku umatnya nanti di hari kiamat nanti kelak kita mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, untuk menambah keberkahan dalam kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita mengawali kegiatan KBM kita dengan membacakan doa bersama, kemudian dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran. Boleh, Bapak akan minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Kemudian kita akan sama-sama membaca ayat suci Al-Quran. Sebelum belajar, mari kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kita lanjut membaca ayat suci Al-Quran ya. Ini adalah Al-Quran surah An-Nahl ayat 125 yang akan menjadi landasan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita semua telah mengawali kegiatan pembelajaran dengan membaca doa secara bersama-sama. Kemudian kita juga telah membaca ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan doa kita ada dalam ijabahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kegiatan pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan ridho serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta pada akhirnya kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, sebelumnya Bapak akan cek terlebih dahulu kesiapan belajar kalian ya. Tadi yang jadwal piketnya hari ini apakah dilaksanakan? Dilaksanakan, alhamdulillah. Baik, dipertahankan ya. Kemudian sebelum pembelajaran ini kita mulai, Bapak harap kalian mempersiapkan segala halnya, dari mulai kerapihan, pakaian, dan seterusnya. Terlebih handphone kalian, Bapak harap kalian simpan di atas meja kalian dalam keadaan terkoneksi internet, akan tetapi disilentkan ya. Nanti akan ada satu sesi atau waktunya kalian akan menggunakan teknologi atau smartphone kalian untuk kegiatan pembelajaran. Hari ini Bapak akan cek terlebih dahulu kehadiran kalian. Boleh ada yang tidak hadir pada hari ini? Siapa yang tidak hadir? Izin ya. Eva. Kemudian Siska. Kemana Siska? Izin. Kegiatan keluarga ya. Ya. Kemudian siapa yang tidak hadir? Melda Safira. Hadirnya udah 3 orang ya. Berarti ada 2 orang yang izin, 1 orang sakit. Baik, untuk kalian yang pada hari ini dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran, mohon dipertahankan motivasi belajarnya. Semangat untuk menuntut ilmunya tetap dipertahankan. Karena Rasulullah SAW itu pernah bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu thariqan ilal jannah." Yang artinya, barang siapa yang berangkat kemudian menyusuri perjalanan yang tujuannya adalah yaltamisu fihi ilman, menempuh perjalanan dengan tujuan untuk menuntut ilmu, maka kata Rasulullah, sahhalallahu lahu thariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan baginya perjalanan atau jalan menuju surganya Allah. Alhamdulillah. Baik, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran tentang peran tokoh ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia. Jadi pada materi yang akan kita pelajari hari ini, kita akan melanjutkan materi yang pernah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang peran tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Nusantara. Masih ingat? Masih ya. Jadi kalau kita ambil kata singkatnya, di pertemuan sebelumnya kita pernah belajar tentang peran tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Nusantara. Skalanya adalah nasional. Nah, sementara di pembelajaran pada hari ini kita akan berfokus pada metode dakwah Islam Wali Songo di tanah Jawa. Berarti kita akan lebih mengerucut kepada peran tokoh ulama dalam penyebaran
ajaran Islam berfokus di tanah Jawa. Yang mana kita ketahui bahwa peran ulama sangat besar dalam penyebaran ajaran Islam baik di tanah Jawa maupun di skala Nusantara, se-Indonesia kalau sekarang. Kalau tanah Jawa kita mengenal ulama penyebar ajaran Islam itu dengan sebutan Wali Songo. Baik, siapa yang masih ingat siapa itu Wali Songo? Baik, Chelsea. Baik, benar sekali ya. Jadi Wali Songo itu adalah sebutan untuk 9 wali Allah atau yang berdakwah menyebarkan ajaran atau agama Islam khususnya di Pulau Jawa. Oke, kemudian dari 9 wali Allah atau 9 wali Songo yang kita ketahui siapa saja? Boleh angkat tangan yang bisa menyebutkan? Boleh nih? Sunan Ampel. Selanjutnya Sunan Kalijaga. Selanjutnya Sunan Kudus. Kemudian boleh? Iya. Selanjutnya Sunan Bonang. Kemudian ada boleh yang belakang? Sunan Muria. Baik, untuk tepuk tangan dari kita semua ya. Tujuan pembelajarannya boleh kita pahami dulu ya. Hari ini tujuan pembelajarannya adalah melalui model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Kemudian metodenya adalah pembelajaran dengan Information Search atau pencarian informasi. Kemudian peserta didik diharapkan mampu menganalisis peran tokoh ulama Islam di tanah Jawa atau Wali Songo dalam menyebarkan ajaran Islam, sehingga kalian termotivasi untuk membiasakan sikap kesederhanaan, kemudian tekun, damai, kesungguhan dalam mencari ilmu, dan sangat menghargai adat istiadat dan perbedaan keyakinan orang lain. Jadi itu ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Masyarakat di Jawa memeluk Islam melakukan hijrah dengan sukarela. Tidak ada paksaan, karena Wali Songo menerapkan dakwah dengan kelembutan dan kedamaian. Ini jadi satu kunci ya, bahwa tanah Jawa pada saat itu masyarakatnya sudah menganut beberapa kepercayaan. Ada yang beragama Hindu, kemudian beragama Buddha, ada juga yang menganut kepercayaan animisme atau dinamisme. Nah, itu salah satu kuncinya. Mengapa pada saat itu para tokoh Wali Songo, penyebar ajaran Islam di tanah Jawa, sukses dalam penyebaran ajaran Islam. Sementara pada saat itu kepercayaan masyarakat Jawa sudah memiliki kepercayaan yang tadi. Ada yang udah Hindu, ada yang Buddha, ada yang animisme maupun dinamisme. Pertanyaannya, mengapa ya dakwah Wali Songo dapat diterima sehingga sukses penyebaran Islamnya? Baik, boleh Dina? Menggunakan pendekatan pada kearifan lokal tanpa menghapus adat istiadat yang sudah ada. Yang sudah ada. Baik, kita bukan ya? Itu betul sekali ya. Jawabannya karena suksesnya para Wali Songo dalam menyebarkan Islam di tanah Jawa, yaitu dengan cara pendekatan kearifan lokal, tidak menghapuskan adat istiadat budaya maupun kebiasaan masyarakat Jawa pada saat itu. Akan tetapi di cover adat istiadat yang masih ada, akan tetapi di cover isinya diubah menjadi nafas-nafas dakwah Islam. Nah, sebelumnya Bapak akan mengirimkan link kuisis kepada kalian yang tujuannya untuk mengetes atau mengetahui bagaimana pengetahuan awal kalian sebelum materi kita lanjutkan ya. Materinya atau link kuisisnya Bapak pilihkan ke grup WA kalian. Boleh kalian isi supaya dengan pengetahuan awal kalian saja. Nanti akan Bapak rumuskan sampai mana atau di mana pengetahuan awal kalian sebelum Bapak melanjutkan pembelajaran hari ini. Boleh, Bapak tunggu ya. Sudah semua? Baik, Bapak mulai ya. Waktunya Bapak kasih waktu 10
10 menit lah maksimal. Oh ini kasih namanya pada ada yang Dino, ada yang Ibu Kasep, ada yang ini siapa? Natali, si anak balok Baik, ini akan menjadi gambarannya sebelum kita lebih mendalami tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Ini adalah pengetahuan awal kalian tentang bagaimana penyebaran Islam di tanah Jawa oleh para wali songo. Nah, untuk semakin menambah pengetahuan kalian, mari kita sama-sama menyaksikan video yang sudah Bapak cover untuk mencapai tujuan pelajaran yang Bapak tadi sampaikan. Wali Songo adalah sebuah sebutan untuk tokoh yang menyebarkan agama Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Terdapat beberapa teori terkait asal muasal Wali Songo ini. Ada berpendapat bahwa mereka berasal dari berbagai negara seperti Sakalan, Campan, Hadramaut, dan Cina. Namun ada pula yang berpendapat bahwa Wali Songo adalah para ulama besar dari Kesultanan Utsmaniyah di Turki. Terlepas dari berbagai perbedaan pendapat tadi, banyak bukti yang menunjukkan bahwa Wali Songo pernah berdakwah di tanah Jawa. Strategi dakwah Wali Songo sangat bervariasi, masing-masing bergantung pada wilayah dan kondisi sosialnya. Namun pada umumnya, para Wali Songo memiliki kemampuan beradaptasi sesuai wilayahnya, yang mana membuat mereka mudah diterima di masing-masing masyarakat daerahnya. Di video kali ini, mari kita membahas tentang berbagai strategi dakwah Wali Songo di Nusantara. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan tonton juga video lainnya. Sunan Gresik. Sunan Gresik memiliki nama asli Maulana Malik Ibrahim. Dia dikenal sebagai salah satu wali songo yang paling awal menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Ada juga berbagai teori yang menyatakan bahwa Sunan Gresik merupakan orang pertama yang menyebarkan Islam di tanah Jawa. Sunan Gresik menyebarkan agama Islam melalui bidang perdagangan dan pendidikan. Adapun tujuan dia berdakwah melalui perdagangan adalah agar masyarakat tidak kaget dengan ajaran Islam. Sunan Gresik sendiri juga melakukan dakwah melalui petani yang secara perlahan membuat masyarakat mulai menerima Islam. Ketika Islam mulai diterima oleh masyarakat, Sunan Gresik membangun suatu surau di kediamannya di Desa Sawong, Gresik. Surau ini berfungsi sebagai tempat beribadah dan juga sebagai pondok pesantren untuk masyarakat sekitar menuntut ilmu. Sunan Ampel. Sunan Ampel atau Raden Amna lahir di Campak pada tahun 1401. Dia berdakwah di Jawa pada era Majapahit di bawah kepemimpinan Brawijaya sekitar tahun 1447 sampai 1451. Sunan Ampel membawa dasar-dasar ajaran Islam yang diubah dalam bahasanya
Raden Mahmud Ibrahim merupakan wali songo yang lahir di Jember atau Surabaya pada 1465. Dalam dakwahnya, Sunan Bonang menggunakan pendekatan budaya di bidang sastra dan seni. Dia mendapatkan julukan seniman. Dia mahir memainkan alat musik gamelan, sehingga banyak masyarakat yang senang dan melalui alat musik tradisional ini, dia menggunakan gamelan sebagai alat dakwahnya. Sunan Derajat. Raden Kosim atau Sunan Derajat lahir di Gunung Gaul atau Surabaya pada 1470. Dia sendiri merupakan adik dari Sunan Bonang. Sunan Derajat sangat memperhatikan kesejahteraan masyarakat, hingga ia berdakwah dengan cara mengusahakan kehidupan yang sejahtera bagi masyarakat, sehingga kemiskinan mulai berantas melalui ajaran Islam yang dibawanya. Dia memiliki 7 filosofi dakwah dalam memberantas kemiskinan. Dan kini 7 filosofi ini tertulis di makam Sunan Derajat. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga kembali saya pada 1450 di Tuban. Ia adalah anak dari Tumenggung Wilakica yang juga merupakan seorang bupati Tuban. Strategi dakwah Sunan Kalijaga adalah melalui seni dan budaya, khususnya pewayangan. Sunan Kalijaga memanfaatkan kemampuannya dalam mendakwah atau memainkan wayang sebagai media dakwah Islam. Nah, ini ada salah satu ilustrasi yang udah Bapak bikin ya. Oke, ada 3 ilustrasi ya. Dari video yang tadi kalian saksikan, mungkin kalian bisa merefleksikannya pada ilustrasi atau gambar yang sudah Bapak siapkan. Oke, kita mulai dari gambar yang paling atas, gambar yang tengah. Oke, apa itu isinya? Itu adalah mencegah untuk orang melakukan kekerasan. Oke, kemudian kita beralih ke gambar yang sebelah kirinya. Itu gambarnya tentang orang yang melakukan syariat Allah. itu orang yang sedang berdakwah, akan tetapi menggunakan alat musik. Kemudian yang terakhir kita beralih ke gambar yang paling kanan. Itu isinya tentang dakwah secara online ya. Itu ada simbol cinta dan simbol musik ya. Berarti itu adalah di mana penerapan dakwah di masa kini itu bisa diadopsi dari cara atau metode dakwah para wali songo di masa lalu. Nah, kalau berbicara tentang ini berarti ajakan untuk merangkul bukan memukul. Kita berdakwah dengan mengajak bukan mengejek. Berarti itu adalah salah satu strategi atau metode dakwah yang digunakan oleh wali songo di tanah Jawa pada saat itu. Nah, ini adalah isinya tentang tugas atau penugasan dari Bapak kepada kalian. Terbentuk kelompoknya Bapak tentukan saja. Kelompok 1 adalah yang duduknya sebelah kiri Bapak. Kemudian kelompok 2 maju, kelompok 3 dan terakhir sebelah kanan Bapak adalah kelompok 4. Yang LKPD-nya akan Bapak serahkan. Kemudian kita akan baca bareng-bareng bagaimana tugasnya. Karena masalahnya kita udah tahu ya. Masalah udah tahu apakah penyebab ajaran Islam yang dibawa oleh wali songo ke tanah Jawa itu sukses disiarkan atau didakwahkan, sementara masyarakat Jawa pada saat itu menganut pemahaman ajaran adat istiadat budaya yang berbeda dengan ajaran Islam. Kemudian apakah metode yang digunakan pada saat itu jika digunakan pada saat ini masih relevan atau bukti nyata cara dakwah wali songo yang ditarik ke masa kini apakah masih bisa dilaksanakan atau tidak? Itu masalahnya. Sudah siap ya? Sudah dibaca KKD-nya? Oke. Tugasnya sudah jelas ya. Kalian pertama mencari informasi tentang metode dakwah wali songo di tanah
Jawa. Kemudian yang ketiga, mencatat metode dakwah wali songo seperti pendekatan seni budaya dan segala yang terakhir, tuliskan contoh nyata penerapan metode dakwah tersebut pada masa ini. Kita sepakati waktunya, kita cukupkan waktunya 30 menit cukup. Oke, 30 menit untuk melakukan diskusi kelompok ya. Baik, silakan. Ini kelompok 1 ya. Kalian anggatannya berapa orang? 8 orang. Baik, sudah sampai mana? Sudah kelompok kalian? Mencarikan informasinya enggak? Dan menemukan metode dakwah apa aja yang dilakukan oleh para wali songo. Dan kalian catat, kemudian kembangkan dan persiapkan untuk kegiatan presentasi nanti di depan kelas ya. Oke, kita masih punya waktu sekitar 10 menit lagi ya. Nah, untuk gimana? Sejauh ini ada kendala? Tidak. Baik, sudah menemukan metode dakwah saja yang digunakan oleh para wali songo secara bersama ya. Kemudian untuk yang kelompok 4 ya, bagaimana? Sudah jelas? Sudah ada bahan buat kalian? Oke. Jangan lupa kalian tuliskan bagaimana contoh penerapan nyata ya. Contoh penerapan nyata metode dakwah yang dilakukan di zaman itu oleh para wali songo masih relevan digunakan untuk menjadi metode dakwah saat ini. Bagaimana, semua sudah selesai? Sudah siap buat presentasinya? Oke, boleh ya. Setiap kelompok kita akan sama-sama menyaksikan presentasi daripada kelompok 1, 2, 3 sampai 4. Boleh untuk kelompok yang ada di belakang untuk menanggapi maupun melemparkan pertanyaan untuk mendalami materi yang sedang kita pelajari hari ini. Masih ingat tepuk semangatnya seperti apa? Baik ya. Oke. Bapak bantu ya. Tepuk semangat. Boleh. Kelompok 1, Bapak silakan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali songo menggunakan berbagai metode dakwah yang menyesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat Jawa pada saat ini. Pendekatan yang digunakan bersifat lembut, akomodatif, dan tidak manipulatif, sehingga Islam dapat diterima secara luas oleh masyarakat yang sebelumnya mengalami berbeda, animisme, dan dinamisme. Berikut adalah metode dakwah yang digunakan oleh wali songo. Pertama, pendekatan seni dan budaya. Pendekatan ini dilakukan dengan memanfaatkan seni dan budaya yang sudah berkembang di masyarakat agar Islam dapat diterima dengan mudah. Wali songo tidak serta-merta menghapus budaya lama, tetapi mengisinya dengan nilai-nilai Islam. Contoh metode dakwah pertama, wayang kulit. Sunan Kalijaga menggunakan wayang kulit untuk menyampaikan ajaran Islam dengan mengganti cerita Mahabharata dan Ramayana dengan kisah-kisah Islam. 2. Gamelan dan tembang Jawa. Sunan Bonang menciptakan tembang-tembang berisi ajaran tauhid dan akhlak serta pembahasan. Terakhir, seni ukir dan kaligrafi. Islam diperkenalkan melalui seni ukir pada masjid, makam, dan bangunan lain dengan motif bernuansa Islam. Penerapan di masa kini. Pertama, penggunaan film, animasi, dan pertunjukan seni Islam sebagai media dakwah. Kedua, musik Islam modern seperti sholawat yang dikombinasikan dengan musik pop, contoh Nisa saja. Terakhir, dakwah melalui seni lukis dan kaligrafi yang menggambarkan nilai-nilai Islam. Baik, untuk selanjutnya kita akan menyaksikan presentasi di depan kelas dari kelompok
3. Kita kasih tepuk semangat untuk kelompok 3. Enggak, untuk yang kelompok 3 boleh maju ke depan. Tinggal bagian samping. Wali Songo adalah tokoh utama dalam penyebaran Islam di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Mereka tidak hanya mengajarkan Islam melalui ibadah, tetapi juga mengembangkan strategi dakwah yang selaras dengan budaya dan kondisi sosial masyarakat saat itu. Dengan metode yang fleksibel dan persuasif, Islam diterima secara luas tanpa menimbulkan gejolak besar. Berikut adalah metode dakwah Wali Songo dan bagaimana penerapannya di zaman sekarang. Pertama, dakwah melalui seni dan budaya. Masyarakat Jawa saat itu sangat erat dengan seni, sehingga Wali Songo memanfaatkan sebagai bentuk kesenian sebagai sarana dakwah. Pendekatan Wali Songo yaitu pertama wayang kulit. Sunan Kalijaga memasukkan ajaran Islam dalam kisah-kisah pewayangan, mengubah konsep ketuhanan menjadi monoteistik sesuai ajaran Islam. Kedua, tembang dan sastra. Sunan Bonang menciptakan syair tombok arti yang sehingga kini masih sering dinyanyikan sebagai pengingat pentingnya zikir dan ibadah. Berikutnya, seni arsitektur. Sunan Kudus membangun masjid Menara Kudus dengan perpaduan ilmu, budaya, dan Islam agar masyarakat merasa akrab dengan kehadiran Islam. Implementasi di masa kini. Yang pertama, musik Islam modern yang memadukan sholawat dengan musik populer. Kemudian, film dan animasi Islam yang mendidik anak-anak dengan nilai-nilai Islam. Yang terakhir, festival budaya Islam yang menampilkan seni tradisional dalam barokan. Baik, setelah kita memperhatikan keempat sajian materi atau 4 presentasi dari setiap kelompok, apa yang kalian pelajari dari metode dakwah Wali Songo di Tanah Jawa? Kemudian nilai apa saja yang bisa kalian ambil, yang bisa kalian tiru dari metode dakwah Wali Songo untuk kehidupan masa kini? Itu ya, berarti beberapa nilai, banyak sekali nilai yang dapat kita laksanakan dan dapat kita petik. Di antaranya adalah dengan meningkatkan rasa saling menghormati, gitu ya. Saling menghormati antara perbedaan, karena kita tidak bisa memaksakan kebenaran kepada orang lain. Akan tetapi di saat kebenaran tersebut atau dakwah tersebut disampaikan dengan cara yang pendekatannya baik, maka akan diterima dengan sangat baik pula. Itu nilai yang dapat kita petik dari pembelajaran hari ini tentang metode dakwah Islam Wali Songo di Tanah Jawa. Kita mulai. Dari pembelajaran hari ini dapat Bapak simpulkan ya, sebelum Islam masuk ke Nusantara, masyarakat Jawa menganut kepercayaan Hindu-Buddha maupun animisme dan dinamisme ya. Baik, diperhatikan. Islam mulai berkembang di Indonesia melalui jalur perdagangan, perkawinan, dan dakwah yang dilakukan oleh para ulama, terutama Wali Songo di Tanah Jawa. Bagaimana pembelajaran hari ini? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, direfleksi pembelajaran pada hari ini, kalian isikan apa yang kalian rasakan dari pembelajaran hari ini. Boleh, ini refleksinya akan Bapak kirimkan ke grup WA kalian. Boleh, apa yang kalian rasakan? Apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Kemudian apa yang sudah kalian kuasai dan apa yang masih kurang dari pembelajaran hari
ini untuk sama-sama kita tingkatkan dalam pembelajaran yang akan datang. Boleh, link refleksinya kalian isi. Bapak kasih waktu 3 menit, harus cukup ya. Refleksinya udah semua? Baik, alhamdulillah refleksinya akan kita pelajari dan akan Bapak kembangkan. Dari kalian semua, terima kasih atas refleksi yang kalian isi ya dari pembelajaran hari ini. Tujuannya tidak lain untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di waktu-waktu atau masa-masa yang akan datang. Baik, rupanya pembelajaran hari ini Bapak kira cukupkan sampai di sini ya. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil nilai-nilai daripada pembelajaran yang kita laksanakan pada hari ini. Terlebih kita bisa mengambil pelajaran, kemudian bisa melaksanakan nilai-nilai keteladanan yang diajarkan oleh para wali songo pada saat mendakwahkan Islam di tanah Jawa. Itu poin pentingnya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini sangat bermanfaat buat Bapak pada khususnya, umumnya untuk kita semua. Amin ya Allah. Baik, pelajaran di pertemuan yang akan datang di minggu depan kita akan sama-sama belajar tentang penerapan strategi dakwah wali songo secara kontemporer di masa ini. Itu ya. Baik, kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan doa bersama yang dipimpin oleh salah satu dari kalian. Boleh Bapak minta untuk kasih ya pimpin doa sebelum kita mengakhiri pembelajaran. Boleh. Baik, alhamdulillah pelajaran hari ini dari awal sampai akhir tuntas kita laksanakan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran secara maksimal. Bapak ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk kehidupan kita hari ini dan masa